Kemudian merumuskan solusi perbaikan data 22 juta sekian, jadi lebih besar dibandingkan data kami. Publik lalu menilai apakah ini cara Mensos baru ini untuk cuci tangan dan bersih-bersih Kemensos. Ini tentu yang saya dorong berkali-kali, praksi Kebangkitan Bangsa, soal reformasi birokrasi, soal validasi data, dan soal komunikasi. Ini harus clear dulu. Nah, konsekuensinya, dan ini sangat membahayakan, bahwa 21 juta data ini termasuk yang kita sepakati DPR dan Kemensos. Lalu anggaran itu kalau di hold, kenapa tidak lalu dialihkan misalnya ke DAK misalnya? Itu pun harus dijelaskan kepada publik. Tidak lalu seolah-olah ini ada 21 data lalu diberikan ke KPK. Kenapa tidak lalu kita komunikasi dengan DPR RI, mitra strategis Ibu? Karena kami bertanggung jawab juga untuk tahu persis pertanyaan dari konstituen soal bagaimana kemiskinan ini tidak dijadikan komoditas. Sekali lagi, berkali-kali kita mengomorkan kemiskinan, tapi kemiskinan dan orang miskin dijadikan komoditas dan bancakan oleh begitu banyak orang sehingga korupsi begitu besar. Nah, itu pertanyaan yang menurut saya harus dijawab betul-betul dengan salah satunya memperbaiki komunikasi, baik komunikasi dengan DPR ataupun komunikasi ke publik itu sendiri. Apa yang dikatakan Pak Husni harus menjadi catatan juga, bahwa seorang menteri tidak hanya bergerak secara heroisme individualistik dan agak emosional, tetapi lebih kepada bagaimana kebijakan itu betul-betul dibangun secara sistematik, rasional, dan juga evaluatif yang jelas, sehingga rakyat tahu bahwa Ibu bekerja betul-betul untuk mengentaskan kemiskinan. Kredibilitas data menjadi poin penting dalam rapat kerja Komisi 8 dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Senin 24 Mei 2021 yang lalu. Kembali dalam Ratnaka, bicara rasional, bicara transparan, saat ini telah hadir bersama dengan kami, anggota Komisi 8 DPR RI, Bapak Maman Imanul Haq, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum, Yai. Waalaikumsalam, Mbak Ratna. Lama nggak ketemu ya? Iya, Bapak. Dulu kita bareng-bareng untuk mensukseskan Bapak Presiden Republik Indonesia ini. Demi Indonesia. Demi Indonesia. Betul. Bapak di kampanye, saya di konten. Oke. Pak, kredibilitas data berkali-kali menjadi poin penting yang tidak hanya dibicarakan oleh Pak Yai, tapi juga beberapa anggota Komisi 8 DPR RI terkait dengan penduduk miskin dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Dalam rapat tersebut, Mensos menjelaskan langkah-langkah untuk memastikan kredibilitas data. Betul. Dan ada new DTKS yang dimunculkan fitur baru yang memungkinkan masyarakat bisa mengusulkan dirinya sendiri sebagai penerima manfaat. Dan Kemensos juga telah memutuskan menidurkan dalam tanda petik 21 juta data ganda. Namun dalam perjalanannya, data ganda tersebut tetap bisa digunakan dengan cara menghilangkan nama-nama ganda dan tersisa satu nama. Itu masyarakat tuh masih belum bisa memahami hal seperti itu, Yai. Gimana menurut Yai? Iya, saya sering mengatakan bahwa problem pemerintahan kita dari satu presiden ke presiden lain itu cuma 3. Satu, soal data yang tidak divalidasi, yang kedua soal komunikasi, dan yang ketiga yang terpenting adalah soal reformasi birokrasi. Itu poin pentingnya. Nah, makanya ketika Bu Mensos datang ke KPK untuk menyetorkan 21 data ganda, itu menjadi sesuatu yang aneh. Kenapa aneh? Mari kita lihat. Bagaimanapun pola seorang menteri itu bermitra dengan dengan DPR RI, maka dia harus mematuhi keputusan-keputusan rapat. Kita telah memutuskan bahwa ada target penyaluran, baik itu PKH, BPNT, dan BST di luar Jabodetabek itu ada 34 juta. Itu ada targetnya. 34 juta. Nah, ya. Lalu dirinci oleh kita, PKH 10 juta penerima, BPNT 20 juta penerima, lalu BST 9 juta penerima. Kalau lalu 21 juta data ganda itu, maka seharusnya yang diterima itu adalah sebanyak 18 juta penerima. Tapi lihat, kita baca kemarin dari hasil laporan sendiri dari siapa? Dari Bu Menteri sendiri, bahwa data itu, dana itu sudah disalurkan sebanyak 36,6 juta jiwa. Rinciannya 9,6 juta PKH, 17,8 juta BPNT, dan 9,2 juta BST. Ya. Makanya, kalau ada data DTKS ini ditidurkan dengan pola pelaporan seperti itu,
Maka pertanyaannya adalah data DTKS yang ditidurkan tersebut dari data yang mana? Dari data yang mana? Yang kedua, kenapa data yang telah ditidurkan itu tidak mengurangi realisasi penyaluran bantuan? Aneh. Jadi katanya ditidurkan. Tapi dananya dipakai. Disalurkan. Ya, bahkan itu? ada kelebihan. Ya. Ada kelebihan. Coba lihat. Kelebihan penyaluran untuk BST di luar Jabodetabek itu targetnya cuma 9 juta. Sementara laporan Menteri kemarin 9,2 juta. Artinya ada kelebihan 0,2 juta. Dari mana anggarannya? Kalaupun iya misalnya ada anggarannya, kenapa tidak lewat persetujuan DPR? Menteri tidak hanya sekedar bekerja sendirian, individualistik, walaupun itu sangat heroisme. Lalu juga surveyor mengatakan bahwa dia adalah menteri yang punya nilai lebih di bawah Erick Thohir, lalu baru dia. Pertanyaannya nggak begitu. Kita tidak hanya sekedar memuaskan kepuasan hasrat publik ada orang yang bekerja. Kalau bekerjanya tidak on the track, berdasarkan konstitusi, berdasarkan aturan main, jangan-jangan kemiskinan dan orang miskin hanya menjadi komoditas bagi sekelompok orang yang merasa bisa menjadi pahlawan, tapi sesungguhnya dia bukan pahlawan. Karena seharusnya pahlawan itu bisa mengerti dan memahami apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang menjadi wakil dari masyarakat, wakil dari rakyat, ya wakil rakyat itu sendiri, mitra kerja dari kementerian itu sendiri. Iya, dan harus solutif. Jadi tidak hanya sekedar memuaskan. Ada miskoordinasi di sini. Sangat. Itu yang kita sesalkan. Bahwa kita mendukung upaya dari Bu Mensos untuk melakukan validasi data, kita dorong dari awal sampai kita bikin panja sendiri. Panja verifikasi data. Tetapi kalau lalu dia melakukan sesuatu tanpa konsultasi, tanpa koordinasi, jangan-jangan dia melakukan sesuatu yang justru bukan untuk mengurangi kemiskinan itu sendiri. Makin banyak orang yang tidak akan mendapatkan perhatian dari pemerintah, tidak melakukan kucuran dana, yang ada justru ada anggaran yang sudah diketok tapi sia-sia. Dan semakin tidak tepat sasaran. Semakin tetapi tidak terlihat tepat sasaran karena ada heroisme individualistis itu. Betul. Jadi ketika kita bergerak, yang terpenting itu adalah bukan sekedar misalnya kalau ada rumah kita bocor, maka apa yang dilakukan oleh Bu Risma itu adalah upaya mengumpulkan begitu banyak ember-ember di bawah, sementara kebocoran tetap muncul. Yang harus kita lakukan adalah mengganti gentengnya, bukan menyiapkan. Iya, untuk menutupi kebocoran itu. Itu yang terpenting. Jadi bermitralah dengan baik. Poin besarnya, poin utamanya adalah DPR RI mendukung kerja baik dari Kementerian Sosial. Betul. Tetapi perbaiki komunikasi, lakukan reformasi birokrasi. Itu yang ditegaskan oleh Yai kan, mewakili fraksi PKB kan. Betul. Dari awal saya katakan bahwa validasi data itu penting. Tetapi reformasi birokrasi yang melakukan validasi data itu menjadi penting. Kita tahu berapa sekarang efisiensi. Jadi tidak efisiensi ketika ingin melakukan validasi data itu, anggarannya 1,3 triliun. Itu artinya ada sekitar 800 miliar lebih dana yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan uang segitu banyak untuk melakukan validasi data. Karena Kemensos punya infrastruktur ke bawah yang bagus sebenarnya. Nah, ini yang menjadi temuan lagi. Nah, kalau ada kelebihan penyaluran untuk BST di luar Jabodetabek itu, hal ini tidak sesuai dengan yang disetujui DPR. Bahaya. Jadi, tidak bisa ada seorang. Itu tadi, kita setuju 9 juta. 9 juta. Ternyata ini 9,2 juta. Dan itu ada di laporan Bu Menteri. Itu bahaya. Dari mana uangnya dan lain sebagainya. Nah, keempat, jika terdapat pergeseran anggaran antara program yang ada di Kementerian Sosial dengan penambah sosial, maka seharusnya mendapatkan persetujuan DPR RI. Ini kan sesuai dengan amanat di MD3, Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara. Jadi tidak, kalau saya jadi menteri atau saya menjadi menteri, tidak asal-asalan kita ganti, keluarin dan sebagainya, nggak bisa. Nah, kelima, apakah data yang telah ditidurkan tersebut telah dilakukan penggantian data atau belum? Atau kalau misalnya uang itu nggak kepakai, arahnya kemana nih penerima bantuannya itu? Kenapa tidak misalnya digantikan ke program yang lain? Saya jadi ingat ceritanya ini, Mbak Ratna. Ceritanya siapa? Ibu kelautan itu? Bu Susi. Bu Susi itu kan sangat heroik banget. Ya, jadi favorit. Favorit, tapi dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu tidak efisien.
anggaran yang sudah dianggarkan tiba-tiba tidak terserap, dia balikin lagi. Kan kelihatan gagah tuh mengambilkan anggaran. Padahal itu rugi negara. Seharusnya dia bikin program yang betul-betul menyerap anggaran itu. Dan anggaran itu sebaiknya tidak tersisa. Tapi betul-betul dioptimalkan untuk lalu nanti negara ini berjalan dengan baik sesuai program-programnya. Ini poin yang banyak masyarakat nggak ngerti. Itu yang saya katakan. Bagaimana mentaati semua aturan-aturan yang sudah dirapatkan, sudah disetujui dalam forum karena Komisi 8 itu bermitra dengan Kementerian Sosial. Ya, betul. Mitra sejajar ya. Betul, Yai. betul. Jadi apapun masukan itu, pada saat rapat kerja selanjutnya, itu yang dipakai. Itu dia, makanya. Bahkan pada saat melakukan pelaporan di KPK pun, harus ada komunikasi. Betul. Jadi bernegara itu berkonstitusi. Konstitusi Baik. kita menugaskan kepada DPR untuk melakukan fungsi budgeting, fungsi pengawasan, ya, dan juga bagaimana caranya budget yang kita keluarkan sesuai dengan anggaran itu kita awasi. Jangan sampai ada menteri yang saking ingin menjadi pahlawan itu, akhirnya itu jadi tidak tepat sasaran. Makin banyak orang miskin yang nggak kebagian, banyak program yang terbengkalai. Padahal yang tahu persis di lapangan bahwa sungguhnya rakyat membutuhkan itu kami dong. Kami yang dipilih resmi oleh masyarakat. Termasuk e-warung loh. Dulu DPR pernah nolak e-warung. Kan wakil rakyat, ya sudah, ayo kerjasama gitu loh. Iya, kan? jadi saya bilang ngapain Pak Menteri sebelum Bu Risma? Ngapain untuk bukan e-warung? Tiba-tiba dia punya reasoning yang bagus. E-warung itu untuk menyebarkan nutrisi. Makanya nanti disiapkanlah telur, daging, dan buah-buahan. Oke, kita setuju itunya tuh. Setuju bahwa masyarakat butuh nutrisi. Lalu dibuatnya e-warung supaya lebih tersistematis. Tiba-tiba hari ini karena satu dua kasus itu mau dihapuskan. Jadi jangan sampai satu pejabat ke pejabat lain itu hanya sekedar ingin meninggalkan legacy berbeda dengan menteri sebelumnya, tapi tidak ditimbang dulu mana manfaat dan madaratnya. Betul, dan tidak meneruskan legasi-legasi baik. Iya, jadi kita itu, Indonesia, salah satu problemnya, kalau kita ganti pejabat, pasti ganti aturan. Dia seolah-olah gaya-gayaan untuk mengatakan saya berbeda dengan menteri yang lalu, tetapi masyarakat tetap miskin, kebijakan tumpang tindih, dan yang kasihan menurut saya. Yang kasihan adalah orang di sekitarnya. Jadi bayangkan misalnya eselon 1, eselon 2. Bila ada seorang menteri yang berjalan sendirian, tanpa konsultasi ke irjennya, dirjennya, dan sebagainya, saya kalau nanya mereka satu-satu, pasti kebingungan. Karena bagaimanapun, seorang menteri adalah seorang manajerial. Seorang menteri adalah seorang yang melihat tidak hanya Surabaya, tetapi Indonesia. Seorang menteri, seorang yang betul-betul mau untuk selalu berkoordinasi, membuat sebuah formulasi kebijakan yang manfaatnya langsung diterima masyarakat. Seorang menteri adalah seorang yang mau berkoordinasi karena wakil rakyat adalah wakil dari rakyat itu sendiri yang mengerti kemauan dari daerah-daerah pemilihan seluruh Indonesia. Tidak hanya segmented. Kita kembali lagi dalam Ratnakal, bicara rasional, bicara transparan. Tetap bersama Yai Maman, Imanuha. Kembali lagi dalam bicara rasional, bicara transparan. Kementerian Sosial adalah kementerian yang harus bekerja sama dengan Komisi 8. Karena Komisi 8 adalah wakil rakyat yang mewakili seluruh daerah pemilihan di Indonesia. Kita bukan hanya sebagai wakil dari kota tertentu. Betul. Termasuk menteri. Betul. Bukan lagi menjadi menteri dari sebuah provinsi atau kota tertentu juga, Yai. Iya, kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu Mensos. Kerjanya baik. Kerjanya keras. Baik. Kerjanya keras. Bagus. Baik belum tentu. Karena ada parameter kebaikan dalam melakukan kebijakan itu. Pertama, dia harus mempertanggungjawabkan semua kebijakan itu apakah sesuai dengan nomenklatur atau enggak. Apakah sesuai dengan regulasi atau enggak. Karena nanti regulasi melahirkan nomenklatur melahirkan anggaran. Nah, anggaran itu akan terserap bila itu sesuai dengan data dan yang disetujui oleh DPR. Jadi kembali muter ke sana. Jadi kalau saya pakai terminologi rukun agama, karena di Komisi 8 aja nih. Jadi kita tuh kan mengenal rukun agama itu 3, iman, Islam, ihsan. Iman itu adalah benar, Islam itu baik, dan ihsan itu indah. Nah, seorang menteri termasuk DPR juga, dia harus benar dulu on the track secara regulasi, secara konstitusi. Dia mengikuti secara nomenklaturnya ada nggak? Jadi jangan sampai ada yang betul-betul kelihatan hebat, banting kiri, banting kanan, tapi ditanya mana nomenklaturnya. Mana regulasi yang mendorong Anda melakukan itu? Mana sasaran yang disetujuinya? Kenapa ada data yang hilang?
Kenapa ada yang data hilang? Kenapa datanya hilang tapi duitnya tidak ada? Iya kan? Ya, betul. Seharusnya kalau datanya hilang berarti duitnya ada. Nah, yang kedua, dia harus baik. Nah, baik itu pertama dari ke dalam, itu yang disebut dengan reformasi birokrasi. Pertanyaannya, apakah dia seorang menteri itu ketika dia melakukan sesuatu diskusi nggak dengan para pembantunya di eselon 1, di eselon 2? Jangan-jangan si menteri itu betul-betul melakukan akrobatik sendiri secara individualistik dan tidak memakai sistem. Nah, itu yang ke dalam. Yang keluar tentu dengan mitra strategis bernama Komisi 8. Komisi 8 lah yang menyetujui anggaran-anggaran itu. Bahwa tahun 2021 kita sudah menyetujui bahwa di luar Jabotabek, ini garis bawah ini, saya selalu ngulang-ngulang ini. Di luar Jabotabek ada 34 juta keluarga penerima. 34 juta keluarga penerima. Ya, ada PKH 10 juta, ada BPNT 20 juta, ada BST 9 juta. Total 34 Artinya, juta penerima. kalau 21 Ya. itu dianggap gak ganda, maka penerima yang ada itu seharusnya hanya 18 juta penerima. Ya. Oke? Tapi lihat, baca laporan yang kemarin itu. Lucunya adalah bahwa itu sudah disalurkan semua. 36,6 juta jiwa. Rinciannya 9,6 juta PKH, 17,8 juta BPNT, dan 9,2 aja BST. Di sini pun menjadi hal yang lucu bahwa ada misalnya BST yang kita anggarkannya, kita targetkannya hanya 9 juta. Tiba-tiba ini 9,2 juta melebihi. Duitnya dari mana? Siapa yang membuat persetujuan dan lain sebagainya. Dan 34 juta ini yang sudah tersalurkan 36,6 juta. Iya, makanya. Lucu. Nah Ini lalu harus membuat kita harus teliti ya. Nah, itu yang disebut dengan baik. Ya. Baik itu Ya. adalah koordinasi. Baik itu adalah komunikasi. Kita sama-sama mengajak pemirsa untuk bareng-bareng berpikir bersama nih. Jadi kita benar-benar bukan untuk memberikan sesuatu yang kurang baik untuk Bu Menteri. Tidak, ini pekerjaannya baik sekali. Pekerjaannya sangat-sangat berusaha untuk Iya, baik. betul. Dan ini memang ada datanya dan disampaikan gitu kan di Komisi 8 kemarin itu. Kita itu, Mbak, di DPR RI tidak ada yang asal ngomong. Semua hasil keputusan rapat itu tersusun rapi. Menjadi dokumen negara. Tidak hanya dokumennya, ada rekamannya. Apalagi sekarang DPR lebih transparan, terbuka. Kita disiarkan langsung. Ya, oleh bapak-bapak kalian itu yang membuat kita lebih terbuka, salah ngomong aja deg-degan. Terima kasih teman-teman. Kayak gitu. Nah, yang kedua, DPR sekarang itu nggak bisa main-main dengan data. Karena data itu yang akan kita pertanggungjawabkan, kita ngomong anggaran, kita tanya teman-teman yang ada di Banggar yang mewakili Komisi 8. Artinya, kalau seorang menteri tiba-tiba membuat dua data yang berbeda, membuat anggaran yang tidak pernah disetujui oleh Komisi 8, pertanyaannya dipertanyakan dong. kita tanya, lalu dia bermitra dengan siapa? Lalu dia ingin siapa? Oke lah, misalnya masyarakat mendukung bahwa kerjanya kerja keras. Oke. Dia tidak benar dan tidak baik untuk masa depan pengentasan kemiskinan. Nah, baru setelah itu baru indah. Nah, saya ini ngomong juga nih ke teman-teman surveyors tuh. Kepuasan publik. Kita harus melakukan edukasi pada publik. Bagaimana anggaran, bagaimana undang-undang tentang anggaran negara, bagaimana tentang cara kerja DPR. Nah, inilah yang sebenarnya nggak dipahami. Kadang-kadang DPR bekerja keras untuk lalu membuat anggaran, membuat bagaimana program-program ini diawasi, tapi ujung-ujungnya karena rakyat merasa memiliki DPR sebenarnya DPR lembaga paling tidak puas oleh publik. Kenapa? Karena mereka merasa dekat dengan kita, merasa bisa protes, sementara yang tidak terjangkau-jangkau. Dan itu, makanya menurut saya edukasi masyarakat terhadap undang-undang anggaran, terhadap proses anggaran, budgeting dan sebagainya, ini menjadi konsen kita di DPR RI. Kita sekarang udah terbuka lah. Dibanding zaman-zaman yang dulu, zaman sekarang DPR RI itu nggak bisa main-main. Kita di siaran langsung, dokumentasinya komplit. Kalau ada yang macam-macam gampang banget. Dan makanya kita apa adanya. Ini data berbeda nih. Dari 34 juta, yang tersalurkan 36,6 juta. Iya. Kita sama-sama mengedukasi di sini, Yai. Betul. Ayo kita pikir bareng yuk. Ayo kita pikir bareng. Ini bukan berarti kita tidak suka oleh yang disurvei secara survei itu disukai oleh publik. Menjadi menteri yang favorit. Terus kita mengkritik, oh ngapain DPR mengkritik apa yang difavoritkan oleh publik? Tidak. Tidak semata-mata seperti itu. Mengkritik itu karena kita semua sayang sama Bu Menteri sebenarnya. Kita semua peduli kepada masyarakat. Karena berujungnya semua ke masyarakat. Iya. Kan Yai kan juga bilang sendiri bahwa jangan sampai kemiskinan ini menjadi komoditi berkali-kali.
2 atau 3 kali ya udah Iya, bilang betul, seperti betul. itu gitu kan. Bahwa ini ayo kita sama-sama belajar. Masyarakat itu bukan cuma yang melek secara internet, melek secara media gitu, tapi masyarakat ada di ujung sana yang sangat membutuhkan Betul, betul. bantuan sosial yang benar-benar sampai ke mereka. Bantuan sosial yang benar-benar transparan. Ada transparansi data di situ. Betul, betul. Yai, 9,2 juta dengan 9 juta, 2 jutanya itu sangat berarti loh Yai. Betul. Sangat berarti untuk masyarakat. Dan ini menjadi hal yang harus menjadi perhatian bagi kita ya, bahwa semua menteri, semua pejabat negara itu harus betul-betul bergerak berdasarkan konstitusi. Jadi hari ini disilakan, istilah presiden itu silakan bekerja out the box, silakan bekerja tidak bersifat linear. Tetapi kita diawasi, negara ini bisa sampai hari ini berdiri karena kita punya konstitusi. Saya ingin mengulangi kembali, bernegara itu berkonstitusi. Nah, konstitusi kita pun yang mengamanatkan bahwa DPR RI inilah lembaga yang betul-betul membuat budgeting, lalu pengawasan, termasuk undang-undang. Maka semuanya harus mengacu kepada sana. Misalnya, apakah nanti data orang miskin ini bisa betul-betul menjadi data yang jadi rujukan semua? Nah, ini DPR sedang berusaha agar data itu tidak hanya data dari Kemensos, data dari BPS, dari BKKBN dan sebagainya, tapi harus satu data. Harus satu data. Nah, yang kedua, bagaimana cara data ini betul-betul menjadi masukan bagi kita untuk lalu mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, ini muncullah yang kepentingan kita berkoordinasi, berkomunikasi. Jangan sampai lalu kita mengambil keuntungan dari data-data itu. Tidak hanya di Kemensos, di Kementerian Agama di tempat saya itu ada penerima pesantren yang pesantrennya nggak ada, bayangin. Dan itu dibiarkan. Jadi bertahun-tahun dianggarkan. Jadi anggarannya tetap mengalir tuh? Mengalir, tapi pesantrennya nggak ada. Dan orang Kemenag tenang-tenang aja, karena mungkin ketika dana itu mengendap dan sebagainya, siapa yang dapatnya. Termasuk saya mau mengkritik soal data Kemensos ini adalah himbara. Iya. Penyerapan himbara untuk Kemensos ini ternyata itu masih di bawah 50%. Jadi intinya, bank-bank ini punya prinsip, udahlah, walaupun tidak tersalurkan kan lumayan, uangnya disimpan di mereka. Ada bunga di situ. Ada bunga di sana. Kenapa tidak lalu misalnya kita ganti regulasinya bahwa tidak hanya himbara. Misalnya PT POS menyalurkan bantuan bansos itu lebih cepat dan penyerapannya 94%. Apalagi PT POS sudah tersebar di seluruh Indonesia dan Iya, lama. dan itu dia lebih lama dari Republik ini sendiri gitu. Menurut saya hal-hal itu harus diberesin. Jadi jangan sampai ada orang yang memanfaatkan kekeliruan-kekeliruan ini, data-data ganda istilah Bu Menso itu, sehingga untuk memperkaya sendiri. Itu yang saya bilang, jangan jadikan kemiskinan dan orang miskin itu menjadi komoditas. Kita harus berusaha agar negara hadir, mengentaskan kemiskinan, dan orang-orang miskin itu punya daya untuk lalu keluar dari jurang kemiskinannya. Dan inilah keberkahan saya di Komisi 8. Bisa berjuang untuk meneruskan perjuangan para nabi mengentaskan kemiskinan. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat baik untuk orang lain. Ah iya betul. Betul nggak Yai? Khairun nas anfa'ul linnas gitu. Dan Yai kembali lagi mengenai apa yang Yai bilang. Jangan jadikan kemiskinan adalah satu komoditas. Jangan jadikan kemiskinan adalah satu komoditas. Itu bukan untuk, dalam tanda petik ya Yai, mohon izin menyerang dari Ibu Kementerian Sosial. Tidak sama sekali. Tetapi bagaimana peran-peran dari semua pihak untuk ikut aktif Yai, untuk transparansi data ini. Iya. Betul Yai? Betul. Jadi kalau di DPR itu sederhana. Kalau kita hari ini menyerang pemerintah, menyerang menteri, siapa menterinya, itu tidak pernah dalam pikiran kita punya sentimen pribadi dan sebagainya. Tidak ada. Please jangan baper kalau kata anak sekarang. Saya bersahabat dengan Bu Menteri ini. Dan saya mendukung beliau misalnya yang program di Bekasi, kita komunikasi seperti itu. Tapi ketika tiba-tiba beliau bawa data ganda itu ke KPK, pertanyaan saya pertama, kenapa dia tidak komunikasi dulu dengan DPR RI? Kenapa dia pun tidak mengkomunikasikan itu dengan teman-teman di eselon 1? Kenapa dia kok sendirian gitu? Secara heroisme dia bilang bahwa dia ke BPKP, lalu ke BPK, lalu ke KPK dan sebagainya. Itu sesuatu yang baik. Oh, semua pasti akan bertepuk tangan. Bertepuk tangan, tetapi pertanyaannya, apakah itu menjadi jalan yang benar secara regulasi? Apakah itu menjadi jalan yang baik dari sisi komunikasi?
Apakah itu akan berbuah indah dengan cara data yang semakin transparan dan orang miskin yang betul-betul miskin tersentuh oleh program-program tersebut? Atau jangan-jangan alih-alih kita bisa menyentuh tujuan kita untuk mengatasi kemiskinan, data semakin nggak jelas, orang miskin semakin tidak kesentuh. Kita gaduh dalam sesuatu yang tidak kontekstual. Ya, dan akhirnya kita ribut di sana, sementara orang yang menyimpan dana bantuan itu, anggaran pemerintah itu, semakin banyak yang tepuk tangan. Kita tidak ingin membiarkan orang tertawa akibat kecerobohan kita. Makanya dalam prinsip kita dalam bernegara, sekali lagi, sesuatu harus dilakukan dengan benar. Tidak hanya sekedar baik. Baratna itu, kalau punya suami, sholat subuhnya jam 6, kita bangunin itu benar. Tapi kalau pakai kaki atau didirikan, itu tidak baik. Dan itu tidak boleh. Tetapi sebaliknya kalau dia baik, tapi tidak benar. Misalnya dia baik tuh, dia bagi-bagi bansos dan sebagainya, dia tapi kalau tidak benar, kita tanya anggarannya dari mana. Lalu ini atas amanat konstitusi yang mana, itu pun nggak jelas. Nah, kalau udah baik, benar secara konstitusi, lalu baik secara komunikasi, tinggal indahnya. Indahnya itu adalah kita evaluasi. Kata kuncinya. Nyampe nggak anggarannya? Orang miskin yang kemarin dapat bantuan BPKA bahkan dan sebagainya itu, PKH dan sebagainya itu sudah bisa bangkit belum? Kita evaluasi bareng-bareng nih, kita duduk bareng nih. Jangan-jangan semua itu sebenarnya hanya butuh komunikasi. Iya, apapun sebenarnya tidak ada yang sulit, tinggal komunikasi. Tapi kalau sudah diem-dieman, saling ngambek-ngambekan, yang korban rakyat, masyarakat. Termasuk masyarakat juga, kita edukasi tuh, bahwa jangan bangga dengan kemiskinan. Anda harus hari ini menjadi penerima PKH, besok lusa Anda adalah orang yang menjadi orang yang memberikan pajak terbesar buat negeri ini. Jangan memiliki mental yang miskin. Jangan punya mentalitas miskin kayak gitu. Kita harus tetap, kayak tadi Yai bilang yang saya tersentuh itu, ya, ayo, benar belum tentu baik. Ayo kita kerjasama sampai terwujud keindahan itu, kita saling evaluasi. Betul. Kita sama-sama terbuka untuk saling mengevaluasi. Dari kementerian manapun ini, Yai. Semua kementerian. Kayak gitu. Closing statement, Yai. Iya, yang pertama tentu kita berharap bahwa ke depan Indonesia semakin menjadi negara yang menerapkan prinsip-prinsip good governance. Dan itu harus dilandasi oleh sikap transparan, akuntabel, dan juga semuanya bisa terakses dengan baik oleh publik. Yang kedua, kita berharap pemerintah menjadikan DPR ini sebagai mitra strategis. Mitra strategis. Karena bagaimanapun DPR bekerja atas dasar konstitusi. Kita yang membuat undang-undang, kita yang menganggarkan anggaran, budgeting, dan kita yang melakukan pengawasan. Dan yang ketiga, kata kuncinya, masyarakat harus lebih melek terhadap bagaimana politik anggaran ini. Sehingga anggaran yang kita miliki, kita ketuk dan sebagainya, itu betul-betul dipahami dan bisa diawasi oleh masyarakat. Ini tanggung jawab kita bersama, Yai. Untuk tanggung jawab dan edukasi itu saya minta juga ke teman-teman media. Saya juga ke teman-teman gunakan medsos untuk yang namanya edukasi tentang dalam bahasa pesantren fikih anggaran. Karena kita hari ini mau tidak mau harus berangkat menjadi negara maju, dan negara maju harus dimulai dari pembenahan soal anggaran dan pengetahuan kita bagaimana anggaran itu dipakai. Kalau masyarakat tidak peduli, masyarakat lupa bahwa anggaran yang kita pakai itu dari mereka lewat pajak. Kita punya kendaraan, kita punya tanah, kita punya apapun, negara ambil pajaknya, lalu digunakan oleh kita-kita yang diamanatin menjadi pejabat negara, makanya rakyat harus semuanya mengawasi dan tahu dari mana proses anggaran itu sampai akhirnya mewujudkan apa yang disebut dengan tujuan kita bernegara. Rakyat yang adil, berdaulat, dan mandiri. Rakyat yang adil, berdaulat, dan mandiri. Awalnya dari fikih anggaran, untuk mewujudkan negara yang maju, Indonesia yang maju. Indonesia milik kita semua, Yai. Iya, setuju. Tidak hanya milik DPR RI, tidak hanya milik pemerintah, milik kita semua. Ya. Dan jangan jadikan kemiskinan sebagai komoditas. Demikian Ranaka, bicara rasional, bicara transparan bersama Yai Maman Imanul Haq, daerah pemilihan Subang, Sumedang, Majalengka. Komisi 8 DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.